Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersi Permadani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselesaikannya makalah ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Makalah ini kami buat tentang materi akidah dan akhlak beriman kepada malaikat. Makalah ini memfokuskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan malaikat, seperti pengertiannya, tugas-tugas malaikat, beriman kepada malaikat, hikmahnya, dan lain-lain. Di makalah ini nanti juga dapat kita temukan kenapa manusia lebih mulia daripada malaikat, padahal malaikat adalah makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya Ersi Permadani akan menjelaskan pengertian dari malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib, makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Makhluk gaib ini diambil dari dua kata, yaitu makhluk dan gaib. Di mana makhluk artinya yang diciptakan, gaib artinya kematian, rezeki, jodoh, roh manusia, hari kiamat, dan surga. Gaib sendiri ini artinya tak kasat mata atau tak tampak. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ini artinya kita mempercayai bahwa Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat ini adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, beriman kepada malaikat ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat yang akan disampaikan oleh saudari Wafik. Kepada saudari Wafik, saya persilahkan. Nama dan tugas malaikat. 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. C. Malaikat Israfil, bertugas meniup trompet di hari kiamat dan hari kebangkitan nanti. Yang D. Malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. E. Malaikat Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal perbuatan manusia. F. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga dan memimpin para pelayan surga. G. Malaikat Malik, bertugas menjaga neraka dan pemimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Dan yang terakhir, H. Malaikat Munkar dan Nakir, bertugas menanyakan manusia di alam kuburan. Selanjutnya, manusia lebih mulia dari malaikat yang akan disampaikan oleh saudari Hana. Kepada saudari Hana, saya persilahkan. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Jadi ada beberapa ulama nih yang berpendapat bahwa manusia itu bisa jadi lebih mulia dari malaikat atau tidak. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nih kita memvisualisasikan kemuliaan manusia dari tiga makhluk Allah ini, yaitu malaikat, binatang, dan manusia. Jika malaikat ini Allah ciptakan dengan akal, tapi tanpa dibekali dengan syahwat. Sedangkan binatang Allah ciptakan dengan syahwat tanpa dibekali akal. Jadi lawannya nih, binatang sama malaikat itu kayak lawan-lawanan. Sedangkan manusia inilah yang paling sempurna karena Allah menciptakan manusia dengan dianugerahi akal dan syahwat. Slide selanjutnya.
Jadi alasannya kenapa sih manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat? Jadi gini teman-teman, ketika ini juga dari para ulama juga ada beberapa pendapat termasuk pendapat ini ya. Jadi ketika manusia menuruti hawa nafsunya, melanggar semua larangan Allah serta enggan mengerjakan perintah, maka perilakunya akan serupa dengan binatang, bahkan lebih hina dibandingkan binatang. Jadi kalau misalkan teman-teman nih nemuin orang dia tuh cuma hidupnya tuh ngikutin hawa nafsunya terus, cuma kayak buat dunia terus, jadi dia itu nggak ada ibadahnya nih sama sekali, berarti itu dia bisa dikatakan lebih hina daripada binatang. Kenapa kok bisa lebih hina daripada binatang? Karena binatang itu sejatinya kan hanya mementingkan syahwat. Jika manusia nih yang punya akal, punya syahwat tapi lebih memilih syahwat, lebih memilih untuk mementingkan syahwatnya, berarti dia lebih hina daripada binatang. Seperti tertera dalam Quran surat Al-Furqan ayat 44, mereka itu orang-orang yang membangkang tidak lain hanya seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Namun berbeda lagi jika ada nih manusia yang mampu mengekang syahwatnya, mentaati perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, maka hal-hal yang dia lakukan ini nih bisa membawa dia memiliki kedudukan yang lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Terus ada, ini kan pendapat satu, ada pendapat yang ulama lain fatwakan juga seperti ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa berpendapat bahwa perintah Allah kepada malaikat agar bersujud kepada Adam itu merupakan indikator bahwa manusia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Jadi ada indikator, teman-teman bisa ngambil dua alasan kenapa manusia lebih mulia dari malaikat, yaitu dengan perumpamaan 3 itu, manusia, malaikat, dan binatang, dengan indikator yang saat semua makhluk Allah itu sujud, sedangkan iblis tidak sujud, itu juga dapat menjadikan indikator bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Jadi begitulah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, ketaatan dan kepatuhan akan membuatnya menjadi lebih mulia dari malaikat. Adapun pembangkangan serta penentangan akan menjadikannya lebih hina daripada binatang. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat yang akan disampaikan oleh saudari Wafik. Kepada saudari Wafik, saya persilahkan. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, tidak berlaku sombong, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari keinginan untuk berbuat dosa, suka mendoakan kebaikan dan memberi ampunan untuk orang lain. Dan yang terakhir, semakin yakin akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya Arsi Permadani akan menyampaikan tentang jin. Jin ini adalah salah satu jenis makhluk Allah yang memiliki sifat fisik tertentu. Berbeda dengan jenis manusia ataupun malaikat. Jin ini diciptakan dari bahan dasar api. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 14-15 yang artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Lalu di sini ada kesamaan dan perbedaan antara jin dan manusia. Yang pertama yaitu kesamaan jin dan manusia. Jin ini memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Jin juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu, jin ini ada yang jin muslim dan juga ada jin kafir. Ada jin yang baik, ada juga jin yang jahat. Sedangkan perbedaan jin dan manusia yaitu dari asal penciptaannya, di mana kita ketahui bahwa manusia ini diciptakan dari tanah, sedangkan jin ini diciptakan dari api. Lalu yang kedua itu perbedaannya, makhluk jin ini tersembunyi dan tidak kelihatan, sedangkan manusia tampak. Selanjutnya, slide tentang setan yang akan dijelaskan kepada saudari Hana. Kepada saudari Hana saya persilahkan. Setan.
Jadi untuk memahami setan ini sendiri teman-teman, satu prinsip yang harus dipegang atau jadi pedoman teman-teman itu untuk membedakan antara jin dan setan, yaitu jin itu adalah makhluk. Jin itu makhluk, sedangkan setan itu sifatnya. Jadi sifatnya itu buat apa, Nak? Misalkan, jadi sifat setan ini, sifatnya itu bisa untuk teman-teman berikan kepada makhluk-makhluk nih yang jahat, yang membangkang, yang tidak taat, suka membelos, suka maksiat, dan suka melawan aturan. Terus dinamakan setan ini juga berasal dari kata syutun, bahasa Arab yang artinya jauh. Kenapa kok dibilangnya jauh? Karena setan ini dijauhkan dari rahmat Allah. Kembali kepada keterangan sebelumnya, karena setan ini sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin, sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nas ayat 6, minal jinnati wan nas, setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wafik. Kepada Saudari Wafik saya persilahkan. Ralat, kepada Saudari Hana saya persilahkan. Oke, iblis. Jadi siapakah iblis itu? Jadi iblis ini teman-teman, iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Jadi dalil yang menyatakan ini bahwa iblis adalah termasuk golongan jin, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Jadi iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis itu ada dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Wafik. Kepada Saudari Wafik saya persilahkan. Kesimpulan. Yang pertama, lebih bersyukur akan nikmat yang diberikan dan berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, dengan mengimani malaikat, kita dapat lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keimanan kepada malaikat terdapat dalam rukun iman yang kedua. Dan kesimpulan yang terakhir, bagi umat Islam yang mengaku muslim, wajib untuk mengimani keberadaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.